Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini akan membahas terkait materi sistem ERP, produksi dan bahan pengelolaan. Yuk, kita simak materinya. Yang pertama ada latar belakang. Sejarah sistem manufaktur menunjukkan evolusi sistem yang dirancang untuk memesan ulang inventaris menggunakan titik pemesanan ulang ke sistem yang mengadaptasi jadwal produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sistem manufaktur pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an dirancang untuk mengelola produksi bervolume tinggi dari beberapa produk. Sistem ini menggunakan basis data berbasis mainframe yang besar dan dirancang untuk menerapkan rencana produksi skala besar untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang konstan. Namun, jika terlalu banyak yang diproduksi, maka kelebihan persediaan dapat menjadi masalah yang signifikan. Sistem ini tidak cukup fleksibel untuk menyediakan produk yang disesuaikan dalam jumlah terbatas dengan cepat. Nah, pada akhir 1980-an, aturan praktis yang mengatur manufaktur berubah. Pelanggan mengharapkan pemasok mereka untuk menciptakan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sistem eksekusi manufaktur MES memberikan umpan balik dan kontrol berkelanjutan terhadap proses manufaktur, sehingga kebutuhan pasar yang berubah dapat ditangani. MES menyediakan komponen untuk mengelola sumber daya mesin, memprioritaskan jadwal produksi, mengendalikan alur kerja, mengelola tenaga kerja, dan juga mengotomatiskan aliran dokumen. Pada tahun 1990-an, sistem ERP berperan penting dalam mengintegrasikan proses manufaktur dengan proses bisnis lainnya. Nah, sistem ERP ini mengelola proses di seluruh rantai pasokan sehingga kebutuhan pelanggan akan informasi tentang produk dan layanan terpenuhi. Nah, sistem ERP ini mencapai efisiensi operasional melalui integrasi data. Selanjutnya ada perencanaan produksi dan proses manufaktur atau proses pembuatan. Dalam perencanaan produksi dan proses manufaktur mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memastikan produksi. Nah, sistem produksi mencapai tujuan berikut. Yang pertama ada memproduksi rencana produksi, yang kedua memperoleh bahan baku, yang ketiga penjadwalan peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja untuk memproses bahan-bahan ini, yang keempat mendesain produk dan layanan, dan yang kelima memproduksi kuantitas dan tingkat kualitas yang tepat pada waktu yang dibutuhkan oleh tujuan produksi. Proses perencanaan produksi dan manufaktur yang mencapai tujuan ini mencakup proses pengendalian manajerial dan tingkat operasional. Nah, dalam perencanaan produksi dan manufaktur modern, sistem informasi mendukung proses ini. Sistem pengumpulan data lantai pabrik digunakan untuk memasukkan data tentang status barang dalam proses, termasuk jumlah waktu pekerja yang dicurahkan untuk setiap fase proses produksi. Nah, sistem manajemen material menyediakan informasi tentang tingkat inventaris material produksi, penggunaan material tersebut dalam produksi, dan lokasi material. Sistem Bill of Materials (BOM) menyediakan daftar bahan untuk produksi akhir, termasuk bahan mentah, suprakitan, dan komponen. Sistem manajemen inventaris ini menjaga inventaris pada tingkat yang tepat. Dan yang terakhir, sistem akuntansi biaya. Pada sistem akuntansi biaya, pengumpulan dan pelaporan informasi tentang sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menentukan biaya produksi yang akurat, termasuk biaya personel, bahan, peralatan, dan fasilitas.
Nah, selanjutnya ada proses pengendalian manajemen dalam produksi dan manufaktur. Dalam perencanaan kebutuhan material, MRP mendukung proses berikut. Yang pertama ada proses mengidentifikasi stok yang memerlukan produksi yang direncanakan. Yang kedua ada proses menentukan lead time untuk menentukan stok dari supplier. Yang ketiga ada proses menghitung tingkat stok pengaman. Dan yang keempat, proses menghitung jumlah pesanan yang paling hemat biaya. Dan yang kelima, proses membuat purchase order untuk stok barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. MRP menggunakan masukan dari jadwal produksi induk MPS. Nah, MPS ini menggunakan perakiraan penjualan untuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Lingkungan produksi dan manufaktur yang ideal adalah sistem just in time atau JIT, di mana persediaan yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Agar sistem just in time ini berfungsi, pemasok perlu mengirimkan material yang cukup untuk memenuhi jadwal produksi. Pemasok dapat menggunakan Electronic Data Interchange (EDI) atau internet untuk memantau tingkat persediaan produsen dengan menghubungkannya ke sistem persediaan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mengisi kembali persediaan produsen berdasarkan JIT. Selanjutnya ada proses perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah untuk menentukan apakah ada kapasitas produksi yang cukup dalam hal personel, ruang, mesin, dan fasilitas produksi lainnya untuk memenuhi tujuan produksi. Perencanaan kapasitas memerlukan informasi terperinci tentang sumber daya manusia, BOM, inventaris barang dan proses, inventaris barang jadi, ukuran lot, status bahan baku, pesanan di pabrik, dan juga waktu tunggu untuk pesanan. Hasilnya adalah rencana bertahap waktu untuk setiap produk dan untuk setiap area kerja produksi. Selain itu, perencanaan kapasitas personel memperkirakan jumlah dan jenis pekerja, supervisor, dan manajer yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana produksi induk. Sistem informasi penjadwalan produksi mengalokasikan fasilitas produksi tertentu untuk produksi barang jadi guna memenuhi jadwal produksi induk. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengendalikan proyek dan waktu atau tanggal penyelesaian proyek serta menentukan dampak masalah pada tanggal penyelesaian yang diproyeksikan. Nah, sistem informasi desain ini dan pengembangan produk mengintegrasikan informasi tentang biaya komponen ke dalam desain atau rekayasa produk untuk mengurangi biaya. Nah, selanjutnya ada modul perencanaan produksi dan manufaktur dalam sistem ERP. Pengenalan ERP memperluas sistem informasi produksi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. Modul ERP ini untuk perencanaan produksi dan perencanaan kebutuhan material pendukung manufaktur, kontrol lantai pabrik, manajemen inventaris, dan juga perencanaan kapasitas. Nah, sistem ERP ini mengakses data akuntansi biaya melalui integrasi dengan sistem akuntansi keuangan. Sistem manufaktur terintegrasi komputer yang ideal dirancang untuk mengintegrasikan semua perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam manufaktur dengan menggabungkan basis data manufaktur. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya desain, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas proses rekayasa dan desain, mengurangi inventaris pekerjaan dan
dalam proses dan juga mengurangi biaya personel. Dengan sistem ERP ini, perakiraan penjualan digunakan untuk menentukan tingkat produksi dan pengembangan rencana produksi. Perakiraan penjualan merupakan masukan ke dalam rencana penjualan dan operasi yang menentukan kebutuhan sumber daya untuk memproduksi. Nah, modul ERP menentukan apa yang perlu dipesan pada waktu apa yang memenuhi persyaratan MPS. Dan ini memicu pembelian bahan baku dan subrakitan yang dibutuhkan. Fungsi MRP sendiri mengembangkan pesanan yang direncanakan dan pesanan ini dikirim ke produksi sebagai perintah kerja. Selanjutnya, ada modul SAP dalam perancangan produksi. Di sini ada modul dan fungsi. Yang pertama ada perencanaan penjualan dan operasional, di mana memiliki fungsi menentukan tingkat di mana perusahaan menyediakan sumber daya manufaktur, teknik, dan keuangan untuk mendukung rencana penjualan. Selanjutnya ada manajemen permintaan yang berfungsi untuk menghubungkan fungsi peramalan ke MPS dan MRP. Yang ketiga ada MPS, memiliki fungsi membuat pesanan terencana untuk item tingkat atas untuk memenuhi persyaratan dari manajemen permintaan. Yang keempat ada MRP, yang berfungsi untuk menentukan material apa yang Anda butuhkan dalam jumlah berapa dan pada waktu berapa, menghasilkan jadwal pengisian ulang untuk semua komponen yang diproduksi, suku cadang yang dibeli, dan bahan baku. Yang kelima ada eksekusi manufaktur, di mana memiliki fungsi membuat pesanan produksi dan pesanan yang direncanakan. Pesanan produksi berisi data tentang tujuan produksi, komponen, material, sumber daya yang dibutuhkan, dan juga biaya. Dan yang terakhir ada penyelesaian pesanan yang berfungsi untuk mengonfirmasi operasi pesanan produksi, mengumpulkan data tentang jumlah yang diproduksi dan juga tanggal penyelesaian. Selanjutnya ada modul manajemen material dalam sistem ERP. Sistem ERP ini menyediakan integrasi yang dibutuhkan antara subsistem manajemen material dan juga subsistem lainnya. Ini yang pertama ada proses pengadaan. Di sini ada aktivitas dan juga keterangannya. Yang pertama ada aktivitas menentukan persyaratan, di mana keterangan pada aktivitas tersebut yaitu menentukan kebutuhan berdasarkan titik pemesanan ulang, pemeriksaan stok secara berkala, dan juga perkiraan berdasarkan penggunaan. Yang kedua ada aktivitas penentuan sumber, yaitu mengidentifikasi sumber pasokan potensial. Yang ketiga ada pemilihan vendor, yaitu membandingkan kutipan alternatif. Dan yang keempat ada pemrosesan pesanan pembelian dengan deskripsi menggunakan informasi dari permintaan pembelian untuk membuat pesanan pembelian. Yang kelima ada tindak lanjut pesanan pembelian, yaitu memberikan status pesanan pembelian. Yang keenam ada penerimaan barang dan manajemen inventaris, yaitu untuk mengonfirmasi penerimaan barang. Dan yang terakhir ada verifikasi faktur, yaitu untuk mencocokkan faktur dengan informasi barang yang telah diterima. Selanjutnya ada integrasi manajemen material dengan subsistem lainnya. Di sini ada interface dan juga jenis interface-nya. Yang pertama ada akuntansi manajemen, di mana jenis interface-nya yaitu pesanan pembelian ditugaskan ke pusat biaya. Yang kedua ada akuntansi keuangan, jenisnya yaitu pembelian memelihara
data vendor yang didefinisikan bersama dengan akuntansi keuangan. Yang ketiga ada penjualan dan distribusi, yaitu ketika permintaan pembelian dibuat, permintaan tersebut ditetapkan ke pesanan penjualan. Dan yang terakhir ada perencanaan produksi. Di sini manajemen inventaris memposting komponen yang dibutuhkan untuk pesanan produksi. Nah, selanjutnya ada masa depan ERP dalam manufaktur dan rantai pasokan. Di sini yang pertama ada sistem eksekusi manufaktur, MES dan ERP. Konvergensi sistem MES dan ERP merupakan perkembangan terkini di mana MES adalah sistem informasi dan komunikasi di pabrik yang memberikan umpan balik dari pabrik secara real time. Dan MES ini mendukung pengumpulan data, penjadwalan terperinci, manajemen tenaga kerja, manajemen kualitas, manajemen pemeliharaan, pelacakan produk, dan analisis kinerja. Sistem ini memberikan umpan balik dari pabrik secara real time. Nah, vendor ERP memperluas modul mereka agar lebih dekat dengan lantai pabrik. Dan vendor MES memperluas solusi lantai produksi mereka agar mencakup aplikasi front end dan back end seperti pemenuhan pesanan dan sistem manajemen gudang. Yang kedua ada sistem perencanaan dan penjadwalan atau APS. Di sini sistem APS ini bekerja dengan sistem ERP dengan menyediakan analisis bisnis dan kemampuan pendukung keputusan. Di sini mayoritas dari sistem ERP ini masih berorientasi pada transaksi dan memiliki fitur pendukung kepuasan yang terbatas. Sistem APS ini memanfaatkan data yang ada dalam sistem ERP perusahaan untuk memberikan dukungan keputusan bagi perencanaan produksi, perencanaan permintaan, dan juga perencanaan transportasi. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data di masa lalu itu difokuskan pada penggunaan jaringan pembaca kode batang untuk mengumpulkan pergerakan inventaris dan aktivitas toko di lantai pabrik. Nah, untuk mengurangi inventaris yang tersedia dan biaya transaksi, pengumpulan data saat ini jauh melampaui kode batang dan juga jaringan stasiun pengumpulan. Memilih sistem pengumpulan data yang terintegrasi erat dengan paket ERP yang canggih memberikan perusahaan keunggulan secara kompetitif. Yang terakhir ada strategi bisnis dalam manufaktur ERP. Dalam dunia bisnis ini menginginkan persediaan yang lebih sedikit dan produk yang lebih disesuaikan. Nah, manufaktur bergerak menuju manufaktur JIT, di mana persediaan yang dibutuhkan untuk manufaktur ini diperoleh secara tepat waktu. Nah, e-bisnis menawarkan potensi untuk meningkatkan manajemen material dengan memfasilitasi komunikasi antara semua mata rantai dalam rantai pasokan. Pembeli e-bisnis mendapatkan keuntungan dari munculnya e-marketplace atau bursa. E-marketplace di sini mengumpulkan pembeli, penjual, konten, dan layanan bisnis sehingga pasar yang terfragmentasi secara tradisional menjadi lebih efisien. E-marketplace menurunkan biaya menjalankan bisnis dengan menghilangkan proses yang tidak efisien yang merupakan bagian dari rantai pasokan berbisnis kertas tradisional. Terakhir, e-marketplace ini telah mengubah peran agen pembelian. Sebelumnya kan sebelum munculnya e-marketplace, agen pembelian menghabiskan banyak waktu untuk memproses pesanan pembelian dan mempercepat pengiriman. Dengan adanya e-bisnis, agen pembelian dapat mencurahkan upaya mereka untuk kegiatan yang lebih strategis
seperti mengatur kemitraan dan menganalisis kemungkinan sumber alternatif. Nah, tidak kerasa kita sudah sampai di akhir video. Di sini dari kesimpulan dari materi yang ada di video ini, sebenarnya pembahasan manajemen produksi dan material ini menggambarkan bagaimana rencana produksi didasarkan pada perakiraan penjualan. Setelah rencana penjualan ini dikembangkan, fungsi manajemen permintaan menentukan jumlah dan tanggal yang dibutuhkan untuk produk jadi. MPS memenuhi persyaratan manajemen permintaan dan sistem MRP menentukan apa yang dibutuhkan dalam jumlah berapa dan pada waktu apa untuk menentukan persyaratan MPS. Sekian video kali ini dan terima kasih.